Banyaknya pakai jilbab, pakai itu. Terus ada yang model gini nih, Bun. Nih. Ada yang model gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, 1, 2, 3. Kecapean. Saya belum lagi habis mau bawa jamu. Oh iya, iya ini pasti jamu. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Senin 6 Juli 2020 sesuai dengan agenda yang sudah kita persiapkan. Hari ini kita akan mencoba untuk mentuntas apa yang berkaitan dengan pembelajaran atau mapel informatika di kurikulum 2013. Oleh karena itu, marilah bersama-sama sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda kita selanjutnya yaitu di sini saya akan membacakan dulu tata tertib atau urutan agenda kegiatan kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan tadi sudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu sambutan yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Kasih Kurikulum Bapak Ocip. Yang berikutnya nanti arahan sekaligus kaitannya dengan mapel informatika di tahun ajaran 2020-2021 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Raden Iwasanjaya dari SMP Negeri 1. Waktunya kurang lebih sekitar 1-15 menit. Dan juga nanti oleh Pak Susanto dari SMP Mater Dei. Waktunya juga sama, sekitar 1-15 menit. Selanjutnya 10 menit kita diskusi, lalu 5 menit kesimpulan atau resume, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, bersama-sama kita lanjutkan agenda kita yang berikutnya. Karena Pak Ocip sampai saat ini belum hadir, nah, kita lanjutkan saja agenda kita berikutnya karena waktu kita hanya 1 jam. Kepada Pak Iwa Sanjaya, Pak Iwa, halo Pak Iwa, sudah siap Pak Iwa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah terdengar dengan jelas. Sebentar Pak Iwa, jangan dimulai dulu. Selanjutnya Pak Susanto. Pak Susanto? Halo Pak Susanto. Selamat pagi Pak Agus dan selamat pagi teman-teman semua. Kayaknya kurang jelas Pak Susanto suaranya. Coba Suaranya jauh ya? Bentar, kalau gitu agak jauh, jadi nanti pendengaran dari teman-teman agak kurang jelas. Coba diulang lagi. Saya ambil mic. Iya ya. Saya ambil mikrofon dulu. Oke, siap. Oke. Ya, selanjutnya nanti ada diskusi tanya jawab kaitannya dengan mapel informatika yang nanti akan dipandu, akan dimotori oleh Pak Aep ya. Halo Pak Aep. Pak Aep, bisa Pak Aep? Halo. Halo. Pak Aep, coba mic-nya diaktifkan. Halo Pak Aep. Pak Aep.
Ya, oke. Ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu nanti dari kasih SMP bidang kurikulum Bapak Ocip, marilah kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Thank you, bro. Dan dapat ikuti oleh semua partisipan yang pada hari ini sudah siap ya. Dan marilah nanti minta tolong Pak siapa nih? Pak Jamal ya? Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Pak Jamal nanti bisa record ya? Merecord ya, merekam ya. Bisa ya, Pak Jamal? Ini kayaknya sudah ada yang merecord, Pak. Merecord. Saya sih sudah merecord, takut nanti buat backup aja cadangan. Siapa Jamal ya? Dikasih izin, Pak. Dikasih izin, Pak, saya, Pak. Oh, nggak dapat izin? Gimana? Izinin. Oh gitu. Ntar dulu, saya cek dulu. Mana ya izinnya? Oke. Advance series. Ya udah nggak apa-apa lah, nanti sambil jalan kita cek kembali. Oke, marilah bersama-sama kita dengarkan dan kita simak baik-baik penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Haji Raden Iwa Sanjaya Eskom. Beliau adalah guru informatika dan sudah menjalankan informatika, dan tahun besok atau tahun 2020-2021 menginjak ke tahun kedua. Kepada Bapak Haji Iwa Sanjaya dipersilakan. Saya beri waktu 15 menit. Silakan Pak Haji Iwa. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Pak Iwa, mengajar di SMP 1 Tangsel. Ya, mungkin kita ini hanya share saja. Ya, untuk materinya adalah sebetulnya adalah TIK ya. Kenapa TIK? Suaranya kayak ya. Kedengeran tidak sayangnya? Ya, kedengeran Pak. Silakan Pak. Lanjutkan. Ya. Materi hari ini sebetulnya bukan materi, hanya gambaran saja. Kan? Kalau lihat PowerPoint-nya sudah bisa belum Pak? Kita lihat PowerPoint-nya bisa tidak? Yang kemarin di-share ya? Iya. Oke, saya cek dulu ya. Bentar. Oke, PowerPoint-nya Pak Haji Iwa. Bentar Pak Iwa. Yang bedah mapal informatika ya? Iya, itu betul ya? Nah, betul. Oke. Saya akan men-share apa. Silakan Pak Iwa melanjutkan saja. Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebetulnya semenjak kurikulum 2013 ini diberlakukan, ya kan, mata pelajaran TIK itu sebetulnya tidak masuk kelas, ya kan, dia hanya berintegrasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Ya, sehingga banyak guru TIK ya akhirnya tidak mengajar, hanya bimbingan saja. Sebetulnya bagus, ya, dalam hal ini bagus kalau memang itu terlihat sempurna, dalam arti kata kalau dilaksanakan dengan sangat baik. Ya, akan tetapi banyak di sekolah malah yang guru-guru TIK itu berganti dengan kesalahannya kadang-kadang kita, ya kan. Ntar dulu saya lihat dulu mana ininya. Ya kita
banyak yang tidak mengajar. Kan? Ya, tidak mengajar, ya akhirnya ya permasalahannya nanti adalah di Dapodik. Nah, akan tetapi dari bimbingan teknik itu juga tidak maksimal, ya. Ya, sedangkan dewasa ini dituntut pemanfaatan TIK sebagai pembelajaran yang utuh untuk menghadapi revolusi generasi keempat. Dari itu sebetulnya kan, banyak pikiran-pikiran atau beberapa pemikiran yang melandasi pentingnya informatika diajarkan kepada peserta didik kembali. Kan? Seperti ya begitu. Seperti apa contohnya? Yaitu ya semua pelajaran ya, perangkat komputer, kan, Bawain ini doang ya. perangkat yang lain itu banyak sekali ya, banyak sekali yang digunakan oleh siswa, akan tetapi dia tidak mengerti. Ya, contohnya banyak kita suruh mengetik saja, mereka tidak bisa. Suruh bikin rumus saja tidak bisa. Bagaimana menghadapi nantinya menghadapi revolusi yang sudah memasuki revolusi industri keempat. Maka dari itu, sejak tahun ini dan pada tahun 2018, tahun kemarin itu TIK diajarkan kembali dengan nama informatika. Nah, di sini ada dua masalah. Mungkin pertama penyambutannya, ya kita menyambut bahwa TIK diajar dengan informatika itu guru-guru ada sebagian yang senang, ada sebagian tidak. Apalagi yang sudah nyaman dengan TIK BK-nya, nggak ngajar, datang ke sekolah, sertifikasi dapat. Akan tetapi masalahnya kalau kita melihat anak tidak dapat apa-apa. Nah, disinilah peran kita sebagai guru informatika ke depan harus memfasilitasi anak-anak agar dapat menggunakan perangkat-perangkat tersebut dengan sangat-sangat baik. Guru baru ya? Ya. Nah, mungkin di sini nantinya kita akan share ya pengalaman saya yang tahun kemarin, ya, tahun kemarin menggunakan TIK ya, karena sudah ditunjuk oleh Kemendikbud, ya ada beberapa sekolah di SMP Tangsel ini ada 2 kalau tidak salah untuk negerinya, yaitu SMP 1 dan SMP 11. Ya, nah, untuk implementasi TIK di kelas 7. Ya. Dan kemarin juga alhamdulillah kita disuruh bintek, ya kita melaksanakan bintek tahun lalu itu di Bandung dengan beberapa sekolah yang ada di Tangsel. Data yang dari Pak Ucip coba ya. Ya. Nah, jadi mungkin nanti kita akan share pengalaman saya lagi saya. webinar dulu. Pengalaman saya bagaimana mengaplikasikan pelajaran informatika, ya baik itu secara implementasi di kelas maupun nanti bagaimana agar dapodiknya sesuai dengan kita, dengan harapan sertifikasinya tidak gagal atau cair lah itu. Mungkin itu ya sambutan dari saya. Nanti kalau ada yang bertanya kita share ya silakan saja ya. Apalagi nanti mungkin dari masalah pembelajaran, bagaimana RPP-nya, apalagi dengan RPP yang 1 lembar sekarang gitu. Mungkin nanti bisa diteruskan oleh Pak Susanto ya, karena di sana kita belajar seperti itu ya, dipelajari seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti diteruskan oleh Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwa Sanjaya, Pak Haji Iwa yang sudah menyampaikan sekilas apa yang menjadi konten bagian dari pembelajaran informatika yang sudah
sudah dilaksanakan khususnya di SMP 1 dan SMP 11 untuk SMP negeri ya. Kemudian dilanjutkan dengan SMP swasta, itu ada SMP Mater Dei, ada SMP Cendrawasih, kemudian SMP mana lagi Pak Iwa ya? Ada 6 ya kalau nggak salah SMP swasta ya. Ada 6. YPAI ya, YPAI betul. Oh YPAI ya. Oke. Jadi intinya adalah Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Susanto untuk melanjutkan ya bagian yang mungkin Pak Susanto kan lebih perspektif dari sekolah swasta yang secara kebijakan, struktur kurikulum maupun struktur lainnya mungkin lebih leluasa lah untuk bisa mengadaptasi pembelajaran informatika di sekolah. Kepada Pak Susanto dari SMP Mater Dei, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Cek suara dulu, terdengar Pak Agus dan teman-teman mungkin. Ya, kedengaran. Silakan dilanjutkan Pak Susanto. Saya beri waktu 15 menit. Baik. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Iwa, di sini kita sharing pengalaman. Mungkin karena pernah bersama-sama kita mengikuti pelatihan ya. Nah, salah satu yang mungkin kita terima di Bandung pada waktu itu adalah memang awalnya kita, mungkin nanti Pak Agus bisa menampilkan, saya sudah share PDF-nya, yaitu peta konsep dari informatika kelas 7. Kemudian peta konsep, kemudian di situ yang saya sudah share juga adalah RPP 1 lembar yang kebetulan konteksnya daring. Nah, kemudian setelah peta konsep dari informatika 7 itu kita kelas 7 itu kita terima, kemudian menganalisis pembelajaran, proses pembelajaran yang hot seperti apa. Setelah itu juga sampai pada pembuatan soal hot. Nah, tentunya tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Agus, menyampaikan kalau hari ini seandainya dipaparkan semua, sepertinya tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin selesai. Maka saya hanya akan mencontohkan atau menyampaikan poin-poinnya saja. Nah, sebetulnya dari pelaksanaan di lapangan, sebetulnya informatika itu sangat fleksibel, lebih menyesuaikan kepada atau menyesuaikan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Yang pada contohnya di sini misalnya ada bagian di situ adalah pemrograman menggunakan Scratch. Saya sendiri tidak menggunakan Scratch pada awalnya, tapi lebih kepada penggunaan logika berpikir menggunakan hanya notepad aja yang dijadikan file bat seperti itu ya, atau bat file yang dieksekusi atau dijalankan di dalam DOS. Ya tetap mengacu pada logika berpikir seperti menghitung luas lingkaran, menghitung bangun datar, dan sebagainya. Sebetulnya yang diharapkan di sini memang kita tidak mengajarkan TIK itu sebagai tools aja, sebagai alat. Artinya selama ini mungkin ya, kalau di situ mungkin agak diperbesar Pak Agus yang peta konsep yang di Zoom dulu Pak Agus, yang bagian awal aja dulu. Contohnya di situ hardware misalnya gitu ya. Nah di sini ya kita tidak hanya mengenalkan bahwa ini loh alat input, ini loh alat output. Nah itu kemudian itu tidak mencapai tujuan, yaitu berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian apa yang dirangsang di sana atau yang membuat siswa supaya ke-trigger ya, atau akhirnya dia berpikir lebih lagi itu yaitu untuk kenapa sih ada input, atau bagaimana sih input itu berfungsi, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu yang memang mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut, tidak mungkin di sini ya, tidak hari ini, tetapi paling tidak kita punya gambaran kenapa di situ diajarkan menyalakan dan mematikan komputer lagi sih, dan seterusnya.
sebetulnya itu lebih kepada prosedur logika, sehingga ranah berpikirnya itu anak-anak lebih kepada ranah berpikir yang analitis gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Supaya anak-anak itu sekarang ya mungkin sama yang kita alami, atau mungkin ada beberapa alasan yang mengatakan komputer itu nggak perlu diajarin, pasti bisa kok gitu. Mereka menggunakan ini bisa. Ya karena memang hanya menggunakan alatnya, tetapi tidak berpikir bagaimana itu bisa terjadi. Seringkali kalau mungkin sedikit sharing ya, ketika saya mengatakan ke anak-anak, kenapa saya tertarik pada komputer? Yang saya membuat tertarik pada awalnya ketika saya mencet huruf A di keyboard, kenapa muncul di layar A? Nah, sebagian anak pasti akan mengatakan, ya memang kayak gitu Pak, gitu. Udah dari sananya seperti itu. Nah itu yang tidak merangsang anak-anak kita untuk kemudian berkreasi gitu. Nah memang beberapa anak logika berpikirnya dengan sekarang kita menggunakan ini ya, misalnya kalau kemarin yang kelihatan banget pada saat kami materi algoritma dan flowchart, itu anak-anak itu hampir nggak jalan logikanya kalau kita bilang seperti itu, karena terbiasa dengan segala sesuatunya instan, segala sesuatunya ya sudah pokoknya tinggal terima jadi. Tapi ketika kita kenalkan dengan sedikit logika berpikir, kemudian cara penyelesaiannya, nah kemudian tertantang. Ya, apalagi mungkin nanti Bapak Ibu mungkin saya rasa sudah menggunakan apa ya, Scratch di situ, yaitu aplikasi yang digunakan untuk logika logika pemrograman yang sebetulnya belum masuk ranahnya coding gitu ya, tetapi paling tidak itu ternyata menjadi basic untuk semua dasar pemrograman gitu kan. Kemudian yang berikutnya, dalam implementasi kami di sekolah, memang kemarin kalau kaitannya dengan Dapodik, saya sendiri nggak valid sebetulnya ketika awal dimasukkan ke dalam Dapodik. Kemarin kita diskusikan ini juga ketika pelatihan di BMTI itu seperti itu, dan ternyata permasalahan di sekolah saya, tidak tahu di persekolahan Bapak Ibu, itu adalah masih ada mata pelajaran prakarya yang tidak bisa ditukar dengan informatika. Jadi informatika itu sifatnya nambah, gitu, nambah mapel. Nah, ketika nambah mapel, kenapa sudah tidak valid dan tidak linear? Itu karena jumlah jam dalam satu minggu itu total jam pelajarannya sudah melebihi dari yang disediakan oleh pemerintah, gitu. Walaupun mungkin sudah sekian gitu. Akhirnya pada akhirnya kemarin dari Dapodik ya dikembalikan lagi ke seperti mulok. Jadi TIK itu ya pilihan gitu, tidak menjadi sesuatu yang wajib di situ. Ini kalau berkaitan dengan Dapodik gitu ya, dan pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian kemarin akhirnya kita mengalami keadaan yang tidak terduga mulai bulan Maret. Apa yang sudah kita rencanakan secara offline tidak bisa dilaksanakan secara offline, tetapi disitulah terbukti bahwa informatika sangat dibutuhkan. Terjadi pandemi dan kemudian pembelajaran jarak jauh semua. Nah, ketika terjadi pembelajaran jarak jauh, kami ya mau nggak mau mentraining baik guru dan anak-anak menggunakan fasilitas internet, fasilitas apapun itu yang berkaitan dengan informatika untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Yang akhirnya terjadi kolaborasi. Ya, contoh mungkin Pak Agus bisa lihat yang RPP-nya, Pak Agus. Yang RPP-nya, ya. RPP ini kemudian kita kembangkan karena kebetulan keadaannya sudah berbeda. Nah, ini contoh di situ kebetulan kami menggunakan yang satu lembar, yang sudah berusaha untuk satu lembar, ya, mengambil dari beberapa sumber lah. Kami juga belajarnya dari beberapa sumber. Tetapi di situ ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain, karena di situ kami menyoroti tentang bagaimana sih masker itu penting apa enggak. Kemudian kami menyampaikan itu sampai pada akhirnya anak-anak harus tertantang untuk membuat. Dan pembuatannya itu bagaimana pelaksanaannya? Ya, pembuatannya kami berkolaborasi dengan guru prakarya atau guru keterampilan. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran daring ini itu bisa berkolaborasi
dengan beberapa mata pelajaran. Bahkan informatika itu bisa saja praktis tidak memberikan tugas apa-apa. Contoh kemarin kolaborasi digital itu ya, atau penyelesaian proyek, sesuatu proyek yang dikerjakan oleh mata pelajaran lain, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Indonesia, kita bisa include di dalamnya. Jadi tugas anak itu nggak menumpuk. Maka kami kemarin mempersiapkan tahun ajaran yang sekarang ini, yang PJJ sekarang ini, sudah memetakan mapel apa saja yang bisa dikolaborasikan, sehingga tugasnya itu tidak setiap guru memberi tugas. Ambil contoh misalnya, guru bahasa Indonesia memberi tugas untuk membuat pantun, kemudian dihias dan sebagainya, mengumpulkannya dalam bentuk diketik dan sebagainya. Nah, kalau itu kemudian guru TIK atau guru informatika juga memberikan tugas mengetik lagi, yang apa yang mau dicapai sebetulnya, itu bisa dikolaborasikan. Bahkan termasuk di dalamnya kemarin tugas seni tari dan tugas olahraga, itu juga kami mengajarkan anak secara informatikanya bagaimana mengedit video, membuat video, kemudian mengupload, kemudian mengupload di YouTube. Nah, itu sudah sebuah proses untuk mencapai pada pembelajaran informatika itu, di mana kontennya nanti yang menilai adalah guru-guru yang bersangkutan. Sementara secara teknologi mungkin kita perlu mengenalkan ke mereka. Ya, ini mungkin mohon maaf agak lambat ini internet saya ya Pak Agus ya, dan teman-teman semua. Jadi nanti kalau ada keputus-putus ya nanti mungkin bisa tanya jawab di forum lain. Yang pada intinya sebenarnya saya juga ingin tadinya share screen, tapi ini nggak diizinkan oleh host ya. Mungkin kalau Pak Agus bisa share screen, ya, saya bisa share screen, saya akan tunjukkan bagaimana classroom. Di classroom kita bisa mengelola kelas kita, termasuk penugasan anak-anak itu sampai pada penugasan akhir dan penilaiannya sebetulnya. Cuma ini saya lihat kita tidak diberi hak akses ya Pak Agus ya, untuk ini, untuk share screen ya. Ya, jadi sementara seperti itu sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu ketika pada paparan nanti kita menggunakan pembelajaran jarak jauh ini dengan teknologi informasi atau dengan informatika ini. Hanya memang perlu kita samakan ya platformnya di dalam sekolah kita tentunya. Kita akan menggunakan apa supaya tidak semua anak itu bingung dengan banyak platform. Misalnya guru A menggunakan aplikasi untuk tes online-nya pakai Quizzes. Kemudian ada yang menggunakan Kahoot, ada yang menggunakan Google Form. Nah, itu yang coba kita harus sampaikan ya, atau samakan persepsi dengan guru-guru yang lain. Nah, kemudian Pak Agus, ini karena tidak kelihatan, saya mau lihat RPP-nya lagi, Pak Agus kalau bisa. Bentar ya, Bapak Ibu. Iya, nggak bisa ini. Kita belum dikasih hak akses. Ya. Ya, kalau nanti Pak Agus bisa kasih hak akses saya untuk share screen, hostnya dikasih, nanti saya akan tunjukkan penggunaan Classroom sih, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa sebetulnya. Ya. Supaya saya bisa tunjukkan kelas dan sumber belajarnya. Jadi sambil menunggu mungkin yang Pak Agus setting, ya sudah diberi. Silakan Pak Santo, ya. Silakan. Ya. Silakan okay. sesi. Jadi ya baik. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya materi atau yang tadi kita berikan itu, saya contohkan di sini ya. Nah, ini kaitannya mungkin agak loading. Bentar. Apa sudah tampil layar saya? Pak Iwa, mungkin sudah bisa lihat? Sudah, silakan Pak, lanjut Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini contoh. Jadi sumber belajarnya kita sungguh tidak terbatas ya. Jadi sungguh sangat luas.
kita bisa ngambil ini yang berada dari RPP kita tadi. Kemudian kelas. Nah, kelas ini tentunya banyak sekali kelas-kelasnya. Nah, kebetulan saya ambil yang informatika kelas 7. Ini dikaitkan dengan RPP tadi, kemudian ada di tugas, dan kemudian di tugas proyek nih misalnya. Ini April ya, kebetulan RPP saya juga April. Nah, di sini cara membuat masker yang murah, mudah, dan sebagainya. Dan nanti dalam penulisan tugasnya itu betul-betul bisa terpantau. Nah ini ya, kemudian linknya kita udah tambahkan di sini. Kemudian ini link yang lain. Kemudian kita bisa kontrol. Ya, kita kontrol. Di sini tugas anak-anak sudah terkumpul. Nah, di luar dugaan kita ternyata ya beberapa anak sungguh mengeluarkan kreativitasnya tanpa batas. Maaf Pak Ya. Susanto, mohon maaf, nanti kalau misalkan putus, nanti connect ulang aja ya, karena ini waktunya 40 menit. Oke. Lanjutkan. Ya, baik Pak Agus. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sih saya percaya di sekolah Bapak Ibu pasti juga sudah menggunakan platform-platform yang lain, tetapi ketika beberapa waktu yang lalu kemudian kami men-sharingkan bagaimana membuat soal di classroom, bagaimana mengelolanya, ya, kemudian bagaimana penugasannya, itu sungguh sangat menarik. Dan ini kesempatan kita untuk bisa sharing, ya, termasuk video misalnya, Bapak Ibu punya video. Nah, video tutorial kita bisa langsung sampaikan di sini tentang apa, sehingga nanti anak ketika belajar tinggal masuk, ya, termasuk forum chatting. Nah, di sini sebetulnya sudah include dengan bagaimana kita menerapkan pembelajaran lintas bidang, gitu ya, lintas bidang. Nanti guru-guru yang lain, ya kita tinggal bisa masukkan, kolaborasikan di tempat kita, kalau yang mau koreksi dan sebagainya, kita tambahkan sebagai guru. Sampai nanti pada akhirnya ada penilaiannya. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi nanti kita bisa memberikan nilai atau penugasan yang tanpa nilai itu sampai pada akhirnya anak bisa mengakses. Dan ini memang ya aplikasi yang sudah umum lah. Nah, apa kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan itu adalah pembelajaran informatika. Bahkan ini kita itu jangan sampai hanya menjadi guru informatika sendiri, karena kita harus sudah include di semua pembelajaran. Ya. Untuk guru-guru lain, semuanya melakukan ini. Maka pada awal-awal pandemi itu, terutama kami, tim IT sekolah, itu ya masuk dalam tim IT sekolah, itu ya kerja luar biasa untuk mendampingi Bapak Ibu. Dan memang dengan terbiasanya seperti ini, yang pada akhirnya nanti ketika kita akan menggunakan atau belajar offline, hal ini tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi ini tetap akan digunakan. Ya, misalnya ketika kita misalnya sedang bertugas keluar gitu ya, maka kita bisa tetap menggunakan informasi-informasi ini kepada anak. Ya, kemudian tugas bisa dikerjakan langsung, bahkan bisa dikontrol langsung. Nah, kebetulan contoh misalnya absen. Kami juga menggunakan seperti ini, misalnya absen. Oh, ini udah daftar hadirnya, mereka hadir gitu. Ini contoh saja ya. Jadi untuk kontrol atau mereka mengerjakan atau enggak. Bahkan Bapak Ibu ketika nanti kita ya seperti yang Pak Agus dan kita lakukan ketika kita bikin soal US beberapa tahun yang lalu, itu kita share dokumen. Sehingga betul-betul ketika Bapak Ibu ada di rumah, itu bisa ngerjain apa nih? Bukan berarti terus kita kasih tugas, terus kita pergi atau anaknya nggak tahu kapan ngerjainnya, terpantau. Nah, saya rasa itu karena ini waktunya juga terbatas, nanti hal-hal lain tentunya mungkin ini mungkin nanti Pak Iwa juga boleh masih bisa menambahkan, karena memang ketika di PMTI itu kita menerima materi ya tentang pembelajaran HOTS, tentang pembuatan soal dan sebagainya, ya gitu. Nah itu nanti ada slide tersendiri yang tadi sudah saya konfirmasikan ke Pak Agus, untuk sementara belum diberikan sekarang karena memang itu cukup banyak.
Jadi seperti itu dulu mungkin yang saya paparkan. Sementara mungkin saya kembalikan ke Pak Agus dulu, mungkin gitu ya. Silakan Pak Agus, mungkin ini waktunya karena saya lihat tinggal 5 menit. Ini. Oke, terima kasih Pak Susanto yang sudah memaparkan secara singkat berkaitan dengan mapel informatika. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menyimak dan saya yakin apa yang disampaikan Pak Susanto belum secara maksimal bisa disampaikan karena memang Pak Susanto lebih, yang kayak jas itu. mohon maaf Patri, tolong mic-nya di sip, terima kasih Pak Susanto Iya, tolong. gimana Pak? Ya. Oke. Hostnya dibalikan ke saya. Hostnya. Hostnya dibalikan dulu ke saya. Klik di pojok kanan atas nama saya, kemudian dipilih sebagai host. Bisa, Pak Santo? Di nama saya diklik, kemudian klik mouse sebelah kanan, more atau selanjutnya. Nggak kelihatan Pak Agusnya ya? Ada. Ini saya. Yang mana nih? Oh iya. Okay. Kelihatan. Ya. Dirubah dulu, saya sebagai host. Ya. Sudah. Oke, terima kasih Pak Santo. Ya. Oke, selanjutnya untuk kegiatan kita berikutnya setelah tadi penyampaian oleh Pak Susanto, selanjutnya disampaikan diskusi yang akan dipandu oleh Pak Aep. Halo Pak Aep. Pak Aep bisa menyimak? Iya, halo Pak Gus. Ya, silakan Pak Aep. Untuk memandu diskusi. Enggak usah lama-lama Pak Aep, karena waktu kita hanya sebentar. 5 menit saja. Ya. Silakan. Baiklah. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Susanto. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas gagasan ini kepada Pak Agus dan timnya, Pak Iwa, Pak Susanto, karena ini sangat bermanfaat buat kami. Pada saat ini kami guru mapel TIK atau informatika sedang kebingungan. Ada yang lari ke prakarya, ada yang lari ke, terus terang saya sendiri akhirnya ditugaskan seni budaya. Nah, kondisi seperti ini tentu saja membuat jati diri informatika ini harus kita kuatkan kembali. Nah, untuk itu pertemuan-pertemuan seperti ini Pak Agus, karena waktu sekarang kurang agak terbatas ya, kita agendakan lagi dengan waktu yang lebih luas, atau kalau perlu kita bisa pertemuan langsung ya gitu. Nah, untuk karena waktu kita terbatas untuk diskusi kali ini, pertama dari saya dulu, ya, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan jawaban, atau sebenarnya sih lebih tepat lagi kalau misalnya Pak Ucip jadi hadir ya, tetapi karena beliau ada halangan, mungkin nanti Pak Agus mungkin bisa menyampaikan kepada dinas, dalam hal ini si kurikulum yaitu Pak Ucip, yaitu mengenai yang disampaikan Pak Iwa tadi. Pak Iwa menyampaikan sekolah-sekolah yang sudah dapat istilahnya persetujuan atau bisa menyelenggarakan informatika itu SMP 1, 11, dan 6 sekolah swasta. Betul Pak Iwa itu ya? Iya betul Pak. Nah, maksud saya begini, waktu pertemuan kita Pak Agus, yang pertemuan kita di dinas, kemudian kita lanjuti dengan pertemuan di tempat di daerah Jombang. Nah, kalau nggak salah kesimpulan pertemuan kita yaitu adalah kita menyampaikan kondisi sekolah, artinya sebagian besar atau hampir seluruhnya sekolah di Tangsel ini adalah siap menyelenggarakan mapel TIK, siap menyelenggarakan mapel informatika. Nah, itu
itu sepertinya belum ada tindak lanjut atau belum ada jawaban yang pasti yang kita terima. Tahu-tahu kita menerima edaran hanya beberapa sekolah saja yang itu. Nah itu apa saya kurang informasi atau seperti apa? Nah itu. Kemudian upaya kita, ya kita jangan berhenti sampai di sini. Mungkin bagus kita gencar terus ke komunikasi dengan Pak Ucip atau Dinas Pendidikan agar semua sekolah di Tangsel bisa menyelenggarakan TIK. Tidak terkendala seperti yang disampaikan oleh Pak Susanto tadi. Diperbolehkan menyelenggarakan tetapi tidak masuk ke dalam mapel pokok ya. Itu saya pikir itu jadi kendala juga karena pada saat